lagi bersama dengan gue, Clara, dan rekan gue, Bianca, dalam program Marketeers This Week. Nah, sebelum kita mulai, kalian jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel dan juga like video-videonya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau bahas apa nih, Bianca? seperti biasa Marketeers This Week ini akan membagikan 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketeers.com. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke berita yang pertama ya. Di berita pertama ada peran retail dalam melestarikan budaya dan warisan Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal budaya, tentunya budaya itu kan harus dilestarikan gitu. Tentu. Jangan sampai warisan-warisan budaya dari pendahulu kita itu hilang gitu. Apalagi di era yang serba modern saat ini ya, mulai banyak nih anak-anak muda yang udah mulai lupa sebenarnya budaya Indonesia tuh kayak gimana sih. Nah, untuk apa ya? Menangani atau mengantisipasi hal tersebut, Amantara yang merupakan bagian dari bisnis Agung Sedayu Group punya cara sendiri nih untuk melestarikan budaya. Nah, tentunya kalau ngomongin soal Agung Sedayu Group pasti nggak jauh-jauh tentang kapabilitasnya mereka itu apa gitu ya. Jadi mereka itu pengen melestarikan budaya tapi nggak juga melupakan core bisnisnya mereka. Nah, lalu apa sih yang dilakukan oleh Amantara ini? Sesuai dengan misi sustainability mereka, Amantara mengombinasikan warisan budaya Indonesia dengan proyek yang sedang mereka kembangkan agar warisan budaya ini bisa sustain. Jadi gue taunya itu ada beberapa proyek mereka, misalnya mereka bangun tempat gitu. Nah, tempat-tempatnya ini dinama-namain sama hal-hal yang terkesan lampau atau jadul gitu. Tapi bukan jadul yang gimana-gimana sih, tapi lebih menunjukkan kalau kebudayaan, tentang kebudayaan gitu. Misalnya ada nama tempat namanya Pancoran Peak sama Batavia Peak. Oh pernah. Tempatnya gimana tuh? Apa? Dia outdoor, ya karena namanya Indonesia banget juga, jadi kayak adalah penerapan sisi budaya Indonesianya. Terutama di Pancoran Peak itu sih yang gue lihat gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita tangkap ya, kalau misalnya kita ke sana, kita bisa ngerasain lah ada sentuhan-sentuhan yang Indonesia gitu ya, nggak cuma modern doang gitu. Nah, Amantara ini mengadopsi budaya ke dalam desain dan memberikan vibes di tempat-tempat yang mereka namai demikian. Misalnya vibes-nya Batavia tuh kayak gimana gitu, pasti akan beda-beda hasilnya. Nah, hal ini menunjukkan kalau misalnya budaya itu sebenarnya bisa loh diadopsi ke dalam desain-desain gitu yang modern. Jadi ada percampuran antara budaya yang mungkin bisa dibilang kuno ke sesuatu yang modern. Tapi sebenarnya kalau perpaduan dua itu antik nggak sih menurut lo? Menurut gue, karena sekarang malah kita nyarinya tempat-tempat yang antik gak sih? Betul, Ya kan? vintage gitu buat ya, Instagramable ya. Iya betul, jadi mungkin ini juga menjadi salah satu strategi mereka supaya orang-orang mau berkunjung nih, karena benar. vibes-nya lucu, unik gitu kan, namanya juga unik. Jadi enak nih kayaknya untuk posting sesuatu di sini gitu ya. Tapi tetap ya, walaupun ngomongin soal masa dulu ataupun budaya-budaya yang udah mulai dilupakan, supaya nggak dilupakan tetap harus tadi dikombinasikan dengan hal-hal yang masih relevan gitu ya, iya kekinian itu. Nah, selanjutnya mungkin berita selanjutnya. Berita kedua, Federal Oil jadi sponsor asal Indonesia pertama di MotoGP 2022. Pembalap andalan Gresini Racing Fabio Di Giannantonio berhasil menyabet podium pada seri penutup nih. Nah, bersama dengan itu, Federal Oil melanjutkan kembali kolaborasinya dengan Gresini dan masuk ke kelas tertinggi yaitu MotoGP. Nah, masuknya Federal Oil ke dalam sponsor MotoGP ini sekaligus menjadi pencapaian luar biasa. Pasalnya, Federal Oil menjadi sponsor Indonesia pertama di kelas paling bergengsi tersebut. Nah, euforia yang dibawa Federal Oil juga dibarengi dengan beroperasinya sirkuit Mandalika. Oke, kalau ngomongin sirkuit Mandalika yang gue ingat pertama itu kemarin ya, yang unboxing berbahaya itu. Iya. Terus sekarang ternyata MotoGP itu juga, kalau lo sendiri ada nggak sih pembalap MotoGP yang lo tahu? Valentino Rossi. Oh udah pensiun ya? Pensiun tuh. Oh jadi Oh ini nih, Lorenzo kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Oh iya. Yang motornya warna orange hitam kalau nggak salah. Berarti pensiun gak pensiun yang ditahu Valentino Rossi ya. Iya. Emang dari kecil sih pembahasan kalau balap-balapan gitu ya. Lo ngebut-ngebut kayak Rossi gitu. Jadi emang sebenarnya gue inget. Iya itu doang ya. Oke, next. Kesempatan untuk naik ke platform MotoGP Gresini diambil pertama oleh Federal Oil ketika sponsor utama Moto2 Gresini memutuskan untuk memindahkan komitmennya ke MotoGP dengan menjadi sponsor Indonesia pertama di kelas paling bergengsi.
Oh gitu. Jadi sebenarnya brand pertama juga ya. Sebenarnya ini Iya, iya, jadi apa ya? Exciting juga buat Indonesia karena ya tadi ada sirkuit Mandalika, terus sekarang juga ternyata ada brand yang dari Indonesia juga jadi sponsor gitu ya. Gitu. Oke, kalau misalnya untuk berita selanjutnya kita ada modalku, salurkan dana hingga 55 miliar kepada 4.000 merchant Shopee. Jadi baru-baru ini tuh modalku menyalurkan pendanaan kepada lebih dari 4.000 merchant di platform e-commerce Shopee. Nah, kalau misalnya kita bahas e-commerce gitu ya, pasti kan emang gak jauh-jauh dari UKM sebenarnya. UKM itu kan sebenarnya yang ngisi Shopee itu sebenarnya banyak banget UKM gak cuma brand-brand yang udah gede gitu ya. Nah, para merchant ini memperoleh pinjaman modal usaha tanpa jaminan hingga 250 juta dengan suku bunga pinjaman yang terjangkau. Selain itu, yang membuat pinjaman ini menarik itu adalah merchant-nya itu, jadi prosesnya itu nggak ribet gitu loh. Jadi kalau merchant pengen ngajuin pinjamannya sampai pencairannya itu mudah gitu. Semua bisa dilakukan lewat aplikasi Shopee dan waktu pencairannya pun cukup cepat. Jadi tadi kan pinjamannya sampai 250 juta gitu ya, tapi nggak perlu waktu lama, cukup sekitar 3 hari katanya, maksimal 3 hari. Di hari-hari kerja gitu udah bisa cair dananya sebesar itu, tapi bisa cairnya cepat gitu ya. Iya, benar. Dan saat ini jumlah penyaluran pendanaan yang berhasil digelontorkan kepada merchant itu mencapai lebih dari 55 miliar rupiah tadi. Dan angka ini terus menunjukkan konsistensi untuk tumbuh. Penyaluran pendanaan modalku ini mencakup UKM yang ada di Pulau Jawa, Batam, Makassar, Medan, Palembang hingga Bali. Jadi sebenarnya pendanaan ini apa ya? Jadi dorongan juga buat para UKM untuk berkembang juga, untuk tumbuh walaupun di masa-masa yang masih dibilang masih sulit ya gitu ya. Karena kan kita masih harus menghadapi. Betul, kita juga masih harus menghadapi pandemi walaupun kita kalau dari kita ini sering dibilang sama Pak Hermawan Kartajaya itu harus bersiap menghadapi endemi gitu. Jadi kan ini udah mau berakhir gitu ya, tapi apa yang harus kita siapin? Nah, mungkin ini jadi cara modalku sama Shopee untuk ngebantu nih para merchantnya untuk bersiap menghadapi endemi tadi. Betul. Nah, terus berita keempat nih Kak, ada si PUBG pernah main PUBG nggak? Nggak jago main PUBG. Oh, nggak jago. Nah, si PUBG ini gandeng Bumi Langit Entertainment hadirkan Gundala dalam peperangan. Jadi si Player Unknown Battleground Mobile atau PUBG Mobile ini merangkul Bumi Langit Entertain dan menghadirkan karakter baru dalam game. Sosok Gundala yang ikonik karena menjadi film pertama bagi Bumi Langit Entertainment. Jadi si Gundala ini bakal jadi hero di dalam permainan PUBG. Oh gitu. Nah, jadi PUBG Mobile X Gundala ini akan hadir untuk memeriahkan semarak kampanye Indo Pride. Nah, nggak hanya menghadirkan karakter di dalam game, kolaborasi PUBG Mobile X Gundala ini akan menghasilkan sebuah video digital yang menarik. Rencananya Gundala akan menyapa pemain PUBG pada 3 Desember 2021. Oh, bentar lagi ya berarti. Bentar lagi ya? Udah seminggu bisa. lagi ya? Mahal nggak ya kira-kira hero-nya? Kan kalau misalnya ada hero baru itu kan apa gitu harus bayarnya mahal gitu kan. Pakai diamond atau apa? Enggak sih, gue nggak main. Gue juga sebenarnya nggak sih. main. Gue mainnya Cuman dulu kayak Mobile Legends tapi 3 tahun yang lalu. Gue tertarik aja nih karena kan ada si Gundalanya ini kan. Gundala itu sebenarnya Superhero Indonesia, superhero Indonesia yang difilmkan, terus juga sebenarnya ini bukan kolaborasi Gundala pertama dengan brand lain gitu. Iya, betul. Kalau ini kan mungkin dengan PUBG gitu ya. Sebelumnya bahkan Gundala ini pernah juga collab sama ya kalau nggak salah Janji Jiwa. Iya benar, Janji Jiwa. F&B industri. Iya. Jadi waktu itu kolaborasinya si Gundalanya itu karakternya ada di case-nya, ada di wadah kopinya, terus ada di tutupnya kayak gitu sih. Oke, mungkin kita langsung aja ke berita terakhir. Ada Tada yang berbagi tips nih, strategi Tada jaga retensi konsumen selama masa libur akhir tahun. Nah, kalau ngomongin akhir tahun, ini kan udah mulai akhir tahun nih, lo pengen liburan nggak sih gitu? Pengen banget lah. Langsung ya Pak? Enggak. Pak, saya mau cuti. Langsung nggak kepikiran pengen liburan kemana gitu. Nah, biasanya kalau misalnya udah masuk ke liburan akhir tahun, ternyata tuh ngomongin penjualan tuh pasti naik gitu. Iya. Ya mungkin untuk beberapa industri mungkin ada yang nggak naik, tapi kebanyakan ngomongin penjualan pasti naik. Nah, kenapa sih itu gitu kan?
Karena mungkin orang-orang punya spare dana lebih untuk liburan, jadi ada sesuatu yang bisa dihabiskan di sana gitu ya. Nah, menyadari fenomena ini yang setiap tahunnya ada ini, platform omnichannel loyalty dan rewards TADA memberikan strategi nih untuk para brand yang bisa diterapkan selama masa liburan akhir tahun. Jadi strategi-strategi pemasaran yang mungkin bisa menjadi pendorong penjualan mereka nanti tuh kayak gimana gitu. Yang pertama itu ada tetapkan timeline. Kalau kamu melakukan bisnis gitu ya, kalau kamu seorang pelaku bisnis, mencatat tanggal-tanggal tuh penting. Pertama itu misalnya kamu pengen ngadain promo tanggal kembar, penting dong, berarti kamu harus mencatat tanggal-tanggal tertentu. Misalnya ada lagi apa nih, kita bentar lagi ada Hari Ibu, apalagi ada Natal, sampai Tahun Baru, itu tuh menjadi tanggal-tanggal penting yang perlu dicatat. Bisa aja kamu bisa melakukan promo di situ, bisa juga kamu meluncurkan produk baru di situ, atau ada sesuatu yang baru dari produk kamu yang pengen kamu kamu kasih tahu ke konsumennya. Jadi pakai memanfaatkan momen-momen di tanggal-tanggal tertentu. Iya, jadi bisa disesuaikan juga konsep, misalnya untuk Valentine ya produknya pink kayak atau gitu dari ya, warna produk sampai desainnya mungkin bisa dianeh-anehin gitu ya. Yang kedua itu ada keistimewaan untuk si awal. Apa sih ini maksudnya gitu kan? Nah, pelaku bisnis nih harus berpikir gitu kalau misalnya mereka harus menyiapkan nih promosi-promosi khusus bagi pembeli-pembeli di awal gitu. Lo pernah nggak sih belanja sesuatu karena lo 100 pembeli pertama gitu, nanti lo dapat diskon misalnya 50%, nanti di 200 orang berikutnya dapatnya 20% kayak gitu. Nah, itu ternyata penting banget karena jadi kayak membuat konsumen itu merasa diistimewakan. Oh iya, gue nih yang pertama nih, jadi diskon gue lebih besar dibandingkan orang-orang yang nanti-nanti gitu. Memicu kompetisi juga. Iya betul, jadi pengen duluan, akhirnya kan itu juga membantu akhirnya produknya dijualnya lebih banyak kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada optimalkan pemasaran. Nah, tentunya cara ini diharapkan bisa membuat pelaku bisnis lebih lancar menjalankan kampanyenya dan mampu menciptakan customer experience yang lebih baik lagi. Mungkin kalau ngomongin optimalkan pemasaran, kita nggak jauh-jauh ya, tadi udah nyebut campaign gitu. Mungkin dari jauh-jauh hari itu udah disiapkan nih campaign-nya apa yang pengen dikasih. Misalnya kita ngomongin kampanye Hari Ibu. Kalau kita ngomongin kampanye Hari Ibu, nah brand ini udah siapin nih dari jauh-jauh hari. Terus nanti udah woro-woro ke konsumennya kalau, woi nanti tanggal 22 Desember aku punya diskon 22% gitu. Tapi udah disiapin dari jauh hari gitu. Iya. Nah, itu tadi sebenarnya strategi-strategi marketing yang udah disarankan oleh TADA. Karena kenapa nih TADA menyarankan hal seperti ini di liburan akhir tahun? Karena TADA melihat ada 21% pebisnis mulai perencanaan penjualannya di masa liburan mendekati bulan-bulan sibuk, yakni mulai dari September hingga Desember. Jadi TADA ini melihat kalau misalnya dari September sampai Desember itu ternyata banyak loh brand yang udah bersiap. Bahkan dari 3 bulan sebelum Betul, akhir tahun ya. dari udah jauh hari dia udah mikirin, oh nanti Natal aku mau bikin campaign ini, oh nanti tahun baru aku mau ada campaign ini gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dengan matang dan dari jauh hari. Nah, adanya campaign ini juga mendorong si konsumen yang tadi nggak ada ide mau ngapain, mau ngasih apa ke misalnya orang-orang spesial di Natal nanti, jadi ada ide ya nggak sih? Betul. Kalau misalnya, oh ternyata ada promo ini lumayan nih kalau bisa gue Tukar kasih. kado gitu ya buat Natal. Nah, jadi nggak cuma pelaku bisnis sebenarnya yang harus bersiap, tapi juga konsumennya ya harus Iya. siap-siap nih. Buru-buru nih mana yang diskonnya lebih banyak, mana yang bisa menghemat uang saku kamu di akhir tahun tuh yang mana, boleh dipilih nih brandnya dari sekarang, dilihat promonya kayak gimana. Nah, itu dia tadi 5 berita terhangat yang sepekan terakhir sudah dihimpun dari portal marketeers.com. Nah, jangan lupa untuk nonton Marketeers This Week setiap hari Jumat di Marketeers TV. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen. Oke, sekian dari gue, Clara dan Bianca, pamit undur diri. Sampai jumpa.